Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas 4 hal tentang puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Kedua, ciri-ciri puisi. Ketiga, jenis puisi. Dan yang keempat, unsur-unsur puisi. Yang pertama kita bahas ialah pengertian dari puisi. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilihlah kata-kata kias. Maksud kata kias ialah kata makna yang bukan sebenarnya. Puisi juga merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Nah, kalau kita memperhatikan sebuah teks puisi, bisa dipastikan kata-kata yang terdapat dalam puisi pasti kalimatnya padat, singkat, dan berirama. Dan biasanya di akhir-akhir pada kalimat itu ada yang namanya rima. Dan kalau dibacakan menimbulkan irama tersendiri atau bunyi-bunyi yang padu. Nah, itulah yang dinamakan ciri khas dalam puisi atau karakteristik dalam puisi. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Nah, jelas maksud bahasa yang padat ialah apapun puisi itu pasti kalimat atau bahasanya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, memperhatikan diksi. Diksi ialah pemilihan kata. Jadi, kalau saat membacakan puisi atau saat membuat puisi, pilihlah kata-kata yang indah dan sesuai dengan puisi yang akan dibuat dan memiliki estetika supaya cocok puisi yang akan dibuat atau puisi yang akan dibacakan. Yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Jadi, pada saat membacakan puisi, pasti imajinatif kita tuh akan datang dengan sendirinya. Contohnya, seperti tentang puisi alam. Yang keempat, mempunyai rima. Rima ini identik dengan pengulangan bunyi dalam sebuah puisi. Berikutnya, mempunyai irama. Tentulah setiap puisi pasti mempunyai irama sesuai dengan puisi yang akan dibacakan atau sesuai kata-katanya yang berirama dan cocok bagaimana cara kita menyampaikan puisi itu dengan irama yang sesuai. Yang keenam itu memperhatikan bentuk tipografi. Nah, tipografi ini adalah perwajahan dari sebuah puisi. Misalnya, contohnya apakah puisi itu berbaris dari rata kanan dan juga puisi itu bisa juga berbaris dalam rata tengah dan bisa juga dalam rata kiri. Oke, pembahasan berikutnya ialah jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan zamannya. Kedua, berdasarkan isi. Nah, berdasarkan zamannya, puisi ini terbagi menjadi 3. 1. Puisi lama, 2. Puisi baru, dan 3. Puisi kontemporer. Nah, pembeda dari ketiga puisi ini ialah terikat dan tidak terikatnya dari suatu aturan. Contohnya puisi lama. Puisi lama ini terikat di suatu aturan, yaitu sajaknya yang bersajak AB, AB, dan AA, AA. Dan setiap bait terdiri 4 baris. Dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contohnya mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Selanjutnya, puisi baru. Puisi baru ini sudah tidak terikat lagi dari aturan, yaitu contohnya balada, ode, sentri, dan soneta. Berikutnya ialah puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer ini puisi yang berarti bebas, puisi yang tidak memiliki aturan ataupun tidak terikat dari aturan. Nah, itulah penjelasan mengenai puisi berdasarkan zamannya. Selanjutnya, puisi berdasarkan isi. Puisi berdasarkan isi ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama, puisi naratif. Ialah puisi cerita atau puisi yang berbentuk cerita. Yang termasuk dalam puisi naratif ini ialah balada dan romansa. Yang kedua itu puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini ialah puisi yang menggambarkan sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Yang termasuk dalam puisi deskriptif yang pertama sentri, kritik sosial atau sandaran sosial, dan impresionistik. Berikutnya yang ketiga itu puisi lirik. Puisi lirik ini ialah puisi yang berbentuk lirik. Ada elegi, sorenada, dan ode. Itulah jenis-jenis puisi berdasarkan isinya.
Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir adalah unsur puisi. Ini membutuhkan penjelasan yang sedikit detail ya, karena ini pembahasannya banyak. Tapi akan dijelaskan satu persatu agar kalian bisa memahaminya. Nah, unsur-unsur pembangun puisi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Unsur fisik dibagi menjadi ada 6. Yang pertama diksi, kedua imaji, ketiga kata konkret, 4 majas, 5 rima atau irama, 6 tipografi. Nah, baiklah kita akan jelaskan satu persatu. Unsur fisik puisi. Yang pertama itu diksi. Diksi atau pilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Yang kedua adalah imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, imaji suara, dan sebagainya. Imaji dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan, visual, dan imaji raba atau sentuh atau imaji taktil. Misalnya pada contoh puisi berikut. Pada kata nyur melambai. Itu menggunakan imaji apa? Kalau kita bisa menentukan arti dari atau puisi dari yang katanya nyur melambai, itu yang berarti menggunakan imaji penglihatan. Imaji visual. Contoh lain lagi, misalnya pada puisi yang menggunakan kata-kata ombak berderu. Nah, pada kata ombak berderu itu menggunakan imaji apa? Nah, pada kata ombak berderu itu menggunakan imaji yaitu pendengaran, imaji pendengaran atau imaji suara. Auditif. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengetahui imaji yang ada dalam sebuah puisi. Selanjutnya kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Jadi begini, puisi itu identik dengan kata-kata kiasan. Misalnya ada 2 kata pada puisi yang digabung dan itu menggunakan makna baru. Dan ditambah lagi misalnya 3 atau sampai 4 kata, itu timbul lagi makna baru. Misalnya pada contoh lain lagi seperti bunga desa. Bunga yang berarti tumbuhan atau tanaman dan desa adalah perkumpulan masyarakat. Jadi kalau kata bunga desa ini digabungkan akan memunculkan makna yang baru. Nah, kata bunga ini termasuk dalam lambang atau kiasan dalam puisi. Bunga desa. Nah, bunga desa ini yang dilambangkan dengan seseorang gadis yang cantik atau seseorang gadis yang pintar di desanya. Terkenal atau populer yang banyak dikenal orang di desanya. Nah, dari contoh-contoh tadi itulah yang termasuk dari contoh lambang-lambang dalam suatu puisi. Banyak lagi ya lambang-lambang atau kata-kata kiasan yang digunakan dalam sebuah puisi. Nah, selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa ini adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Untuk menimbulkan kesan, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Pada puisi atau majas gaya bahasa yang sering digunakan dalam puisi itu banyak ya. Ya, seperti yang paling sering digunakan itu adalah majas personifikasi. Selain itu, ada juga majas metafora, hiperbola, asosiasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ada contoh satu saja ya. Kita pakai contoh majas personifikasi. Misalnya, contoh puisinya, langit menangis. Nah, pada kata puisi langit menangis itu menggunakan majas atau gaya bahasa personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Nah, majas personifikasi ini adalah majas yang menghidupkan suatu benda mati
atau seolah-olah menggambarkan benda mati itu hidup. Dan benda mati itu bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan manusia. Selanjutnya, irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang bisa membangkitkan emosi tertentu. Jadi seperti ini, setiap orang membacakan puisi itu kan pasti iramanya berbeda-beda. Yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Setelah kita membahas unsur fisik puisi, lanjut kita akan membahas unsur batin puisi. Ada tema, perasaan, nada, dan amanat. Lanjut kita bahas satu persatu. Unsur batin puisi. Tema. Tema atau gagasan ide pokok dari puisi. Tema sosial, kebangsaan, kemanusiaan, keutuhan, alam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rasa. Rasa ialah sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga nada, yang berarti sikap penyair terhadap pembacaannya, baik nada tinggi, rendah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau pesan yang terkandung dalam puisi. Nah, itulah unsur batin puisi.